Halo Sobat Iktus, kembali lagi di Iktus Digital Service. Kali ini kita bakal bahas sebuah tulisan karya Pastor Gren Nixon dengan judul Pemuka Agama dan Kekerasan Seksual. Ketika dengar kata pendeta, apa sih yang ada di benak kalian? Mungkin semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, tapi ini bukan Filipi 4 ayat 8 ya. Tapi memang ketika kita dengar kata pendeta, pasti yang ada dalam benak kita orang yang udah suci, orang yang udah kudus, orang yang berlaku baik. Tapi gimana kalau ternyata pemuka agama itu yang kita sebut sebagai pendeta justru dia adalah orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual? Yang benar aja, gila lu. Mungkin kalau bisa dibilang gila, ya itu mungkin nggak pernah terlintas dalam pikiran kita. Tapi kalau teman-teman sadar, sekarang kan banyak banget kasus-kasus tentang pemuka agama yang melakukan kekerasan seksual. Ada yang kasusnya di Surabaya dan di kota-kota besar terlebih lagi ya, yang awalnya mungkin nggak terekspos, tapi karena akhirnya korban berani speak up, hal ini pun akhirnya membuat kita sebagai orang Kristen menjadi bertanya-tanya, bagaimana seorang yang seharusnya menjadi pedoman hidup, tapi malah dia yang membuat hati seseorang terluka. Kasus kekerasan seksual memang pasti bakalan mengguncang kita ketika dengar. Tapi lebih yang paling membuat kita terguncang adalah ketika orang yang kita anggap sebagai orang yang harusnya menjadi contoh, tapi malah dia yang melakukan kekerasan seksual. Memang kekerasan seksual adalah kejahatan yang keji dan sangat melanggar hak asasi manusia. Namun sayangnya kasus ini seringkali melibatkan sosok yang kita anggap sebagai panutan, kita anggap sebagai role model. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Seenggaknya dalam tulisan ini ada 3 faktor utama yang membuat kenapa seorang pemuka agama tidak lepas dari celah untuk melakukan kejahatan seksual. Pertama, relasi kuasa yang tidak seimbang. Ketika dia merasa ada gap antara dirinya dan orang lain dan aparat-aparat yang mungkin bisa membantu untuk mengawasi, inilah yang membuat celah itu pun muncul. Kurangnya pengawasan, dimana seperti yang tadi disebutkan bahwa mungkin aparat-aparat menganggap bahwa kayaknya pendeta ini gak mungkinlah melakukan dosa, gak mungkin seorang pemuka agama melakukan dosa. Kemudian yang terakhir, pola pikiran masih patriarkal. Karena ya seperti kita tahu kebanyakan korbannya pasti adalah perempuan. Dampak yang akan terjadi tentu ini akan sangat mengguncang bagi korban. Terlebih buat lingkungan juga ini sangat mengguncang. Karena mereka merasa kenapa bisa seorang yang harusnya menjadi penuntun ke arah yang baik, malah mereka yang melakukan kejahatan. Pada kasus kali ini memang tidak bisa dilepaskan bahwa kita semua memiliki peran penting untuk mengambil bagian dalam menjaga keamanan seseorang atau keamanan di lingkungan kita berada. Kita mungkin bisa mulai dengan meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual, mendukung korban dan memberikan bantuan yang mereka butuhkan. Terlebih lagi meminta pertanggungjawaban kepada pelaku dan membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Kekerasan seksual adalah luka yang mendalam, namun kita memiliki kekuatan untuk menyembuhkannya. Mari bersama-sama kita bangun masyarakat yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi, karena setiap individu berhak hidup dengan aman dan bermartabat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.